Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Toyota All New Veloz, edisi terbaru daripada Avanza yang dulunya dia masuk dalam kategori Avanza. Salah satu varian dari Avanza yaitu Avanza Veloz, sekarang udah terpisah jadi Toyota All New Veloz. Nah, mobil ini itu kembali menjadi senjata andalan untuk melawan balik dominasi daripada Mitsubishi Expander yang selama ini di awal kehadirannya benar-benar mengganggu pasar daripada Toyota Avanza dan termasuk Toyota Avanza Veloz. Nah, si Toyota All New Veloz ini itu head to head dengan Mitsubishi Expander varian Ultimate termasuk dengan varian Sport, dimana seperti yang kita tahu bahwa si Toyota Veloz ini ada 3 varian, ada yang manual, ada yang matic, dan matic with TSS atau Toyota Safety Sense. Pertanyaannya sekarang, kenapa saya mesti memilih All New Veloz ini ketimbang Toyota Avanza? Ketimbang tuh ya, termasuk Toyota Avanza, ketimbang Mitsubishi Expander, Suzuki R3, Mobilio, atau bahkan Nissan Livina. Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan orang, termasuk saya misalkan, kalau saya dari perspektif customer yang menginginkan Veloz, kenapa akhirnya saya memilih Toyota Veloz. Dari sisi tampilan memang mobil ini nggak menjadi yang paling futuristis di kelasnya, karena memang nggak ada yang bisa bantah bahwa Expander itu dari sisi eksterior lebih banyak diminati dari sisi eksterior ya. Nggak berarti bahwa semua orang suka, karena nggak ada satu model atau nggak ada satu ciptaan pun di dunia ini yang oleh seluruh manusia di dunia itu disukai. Pasti ada pro dan kontra. Cuman memang salah satu gebrakan Expander yang paling sukses adalah hadir dengan tampilan yang luar biasa. Si All New Veloz nih, kalau kita lihat dari sisi tampilan, dia nggak se-futuristis Expander. Dia lebih kepada desain yang elegan. Desain yang memang kelihatan mobil keluarga. Bukan mobil keluarga yang dibuat keren. Ini mobil keluarga yang keunggulannya adalah nanti bakal kita ulas berikutnya. Dari sisi samping kelihatan ya bahwa mobil ini dibuat lebih panjang sehingga memang tujuannya sebagai MPV atau multipurpose vehicle atau tanda kutip mobil keluarga, mobil yang ditujukan untuk kepentingan keluarga ya. Itu dibuat lebih panjang sehingga memang kabinnya itu luas dan lega sesuai dengan konsep keluarga. Dan kalau kita lihat dari samping sih memang ya desainnya memang tidak futuristis Expander, tapi kelihatan elegan. Menonjolkan kesan elegan dan mewahnya itu aja. Nah, lalu kemudian dari sisi depan nih kalau kita lihat ya, si All New Veloz ini tidak sejadul model yang lama ya. Kita tahu bahwa model yang lama itu modelnya benar-benar jadul sehingga cenderung ditinggalkan dan orang merasa bosan dengan modelnya Avanza yang sudah lama, Avanza Xenia termasuk Avanza Veloz. Maka hadirlah edisi terbaru daripada All New Veloz yang memang benar-benar all new. Jadi wajar kalau misalkan untuk sekarang mobil ini menjadi daya tarik yang banyak dilirik orang karena memang benar-benar berubah total. Nah, sehingga untuk yang baru ini, apakah dia berhasil menjadi mobil sejuta umat atau malah Expander nanti yang berhasil menjadi mobil sejuta umat, kita lihat nanti. Untuk model yang ini ya, kalau model yang lama kan ya udah tau lah, mereka lebih duluan daripada pesaing-pesaingnya. Nah, dari sisi belakang ya kalau kita lihat ya, ada yang bilang mobil ini adalah Sigra yang atau Calya yang diperbesar. Menurut saya itu subjektif, pandangan subjektif ya. Setiap orang beda-beda. Yang jelasnya bisa jadi itu benar juga karena memang tarikan garis jendela belakang nih yang ke bawah itu mirip-mirip Sigra sih. Kalau kita lihat dari samping juga mirip-mirip Sigra. Tapi ya semua balik ke selera. Tapi menurut saya sih so far oke lah. Untuk tampilannya memang kelihatan elegan kalau kita lihat dari depan, samping, belakang. Nah, si All New Veloz ini untuk bagian belakangnya dia udah dilengkapi dengan kamera mundur karena memang mobil ini punya features kamera 360 yang bisa memantau segala arah dari mobilnya sehingga memudahkan pada saat kita masuk ke gang. Itulah salah satu fitur yang menjadi unggulan All New Veloz juga, di mana mobil ini punya kamera 360 yang ya akan memudahkan kita pada saat
ketemu dengan jalanan sempit atau ketemu dengan hal-hal yang kira-kira akan membentur bagian bodi mobil pada saat kita memasuki jalur tersebut. Nah, terus selanjutnya dari sisi belakang nih kalau kita lihat ya cukup elegan juga, lampunya kelihatan menyambung. Kalau si Avanza kan dia terpisah, ini kelihatan menyambung. High mount stop lamp di atas, lalu kemudian ada wiper dan shark fin antena. Nah, ini ada kamera lagi. Jadi kamera dan lampu ya, di sini ada lampu juga menyorot ke bawah pada saat kita buka pintu. Jadi kita nggak nyemplung ke got atau nginjak genangan air pada saat kita turun kan diterangi oleh lampu. Lalu kemudian ada kamera 360 juga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, salah satu fitur andalan daripada si All New Veloz ini yang untuk sekarang sih sepertinya menjadi salah satu yang satu-satunya di kelasnya ya yang menggunakan kamera 360 untuk mobil LMPV, sehingga mobil ini memang lebih lebih memudahkan untuk dikemudikan dengan kamera 360 itu. Nah, terus selanjutnya di depan nih kelihatan ada kameranya juga, sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk mendukung 360. Lalu kemudian untuk lampunya dituliskan di situ emblem Veloz. Dan dia pakai LED reflektor ya yang dipantulkan ke bawah lalu kemudian ke depan. Cuman kekurangannya mobil kayak gini ya, kalau misalkan kita ketemu agak tanjakan itu terang banget dan bikin silau dari depan. Kalau posisi sejajar sih oke, atau posisi mobilnya menurun ke bawah itu nggak masalah. Tapi kok tanjakan kita ketemu di posisi yang agak puncaknya itu sangat menyilaukan. Itu pengalaman berapa kali papasan dengan Toyota Rush atau Terios atau Calya Sigra yang model lampunya kayak gini, dipantulkan ke bawah. Itu sangat silau kalau kita berhadapan dari depan. Nah, terus salah satu yang menjadi jualan terbaik atau nilai jual terbaik daripada si All New Veloz adalah dia pakai rem cakram untuk bagian belakangnya. Secara fungsi sih antara cakram dengan drum brake atau tromol kurang lebih sama. Memang harusnya lebih pakem yang cakram ya, harusnya lebih pakem yang cakram. Cuman kalau dari sisi estetika ini memang kelihatan mewah kalau dia pakai cakram untuk bagian belakang ketimbang pakai yang tromol. Nah, ini yang menjadi nilai jual daripada Toyota All New Veloz, sehingga kalau kita lihat cuman ya kayak gitu, kadang-kadang ada yang ngerasa bahwa yang cakram itu kalau turunan terus-menerus kadang-kadang dia kepanasan jadinya kurang maksimal. Cuman belum pernah dites juga apakah benar-benar seperti itu apa enggak, saya belum pernah. Itu opini ya, saya belum pernah ngelihat yang benar-benar dilakukan pengetesan kayak gitu. Dari sisi interior, All New Veloz ini dengan Toyota Avanza Veloz sebelumnya itu benar-benar beda. Ini dibuat beda ya, setirnya udah tilt dan teleskopik, pastinya oke lah dia belum ada cruise control. Memang cruise control itu adalah salah satu features yang yang paling kita butuhkan, bukan paling kita butuhkan ya, salah satu features yang paling sering digunakan di mobil kalau misalkan mobilnya dalam keadaan jalanan lurus, lalu kemudian kaki kita capek nggak mau nginjek gas dan rem, ya tinggal mainin cruise control. Nah, di All New Veloz ini nggak ada. Ya itu yang menjadi kekurangannya ya, maybe berikutnya akan ada maybe. Nah, ini pakai layar touchscreen yang floating kayak gitu, AC-nya udah pakai digital tapi masih pakai puter-puteran kayak gitu. Dan transmisi otomatis, ada yang automatic WTSS. Di sini panelnya soft touch, sebelah kanan juga soft touch dengan cup holder di sini yang itu berdekatan dengan blower AC sehingga bisa membuat minuman kita jadi dingin kalau kita berada di dalam mobil ini. Dan kalau kita lihat dari sisi ini memang kelihatan elegan dan kelihatan mewah sih All New Veloz ketimbang si All New Veloz sebelumnya, bahkan lebih mewah kelihatannya daripada si All New Toyota Avanza. Ya memang Avanza di kasta kedua kan ketimbang Veloz ya, karena memang dari sisi harga juga beda jauh. Nah, ini kelihatan ya soft touch dengan jahitan asli yang akhirnya expander juga dengan expander dengan untuk varian sport dengan varian ultimate-nya dia pakai yang kayak gini juga. Soft touch di bagian sini, kemudian blower AC ada airbag juga. Nah,
Salah satu lagi yang menjadi daya tarik daripada All New Veloz adalah karena dia punya wireless charging. Ya kita tahu ya bahwa kita nggak bisa jauh-jauh dari gadget, bahkan hampir seluruh aktivitas kita sekarang, apalagi masa pandemi itu dilakukan dengan gadget, di mana meeting atau kegiatan apapun kadang-kadang kita pakai meeting eh, apa meeting online, atau kita kadang-kadang video call atau teleponan, atau bahkan kegiatan transaksi bisa dilakukan dengan gadget. Dengan adanya wireless charging yang bisa di on off kan ini, itu akan sangat membantu dan sangat memudahkan kita. Misalkan kita lagi di jalan nih, ngeliat handphone kita lowbat, nggak perlu berhenti untuk nyari kabel, nyolok kabel dan seterusnya. Tinggal letakin HP kita di sini, maka dia akan bisa wireless charging. Cuman nggak tahu ya, apakah sekarang semua gadget atau semua handphone itu support untuk wireless charging, kurang tahu. Tapi harusnya ini bisa untuk handphone atau device yang juga support untuk wireless charging. Nah, parking brake-nya dia udah pakai yang elektrik, lalu kemudian ada auto hold juga yang fungsinya akan sangat eh, meringankan kaki kita pada saat kondisi macet ya, atau pada saat kondisi lampu merah. Kita aktifkan auto hold-nya, kita ngerem aja, mobilnya akan berhenti tanpa kita terus-terusan ngerem. Nah ini armrest-nya dia udah pakai eh, kulit dengan jahitan asli, di joknya juga bagian samping dia kulit dengan jahitan asli. Ini yang menjadi salah satu senjata andalan daripada All New Veloz. Dia punya wireless charging. Fitur yang tentu akan sangat dibutuhkan. Nah, dari sini kelihatan juga konsol tengahnya kelihatan cukup mewah ya. Bahkan di bagian belakang sini ada cup holdernya lagi. Lalu kemudian joknya ini bisa ala-ala sofa juga, nanti kita tunjukin. Nah, ini transmisinya dibalut dengan kulit. Lalu kemudian di sini ada tempat charging juga sepertinya. 23 ampere di bagian sebelah kiri, ada instrumen untuk mengingatkan kita selalu menggunakan seat belt. Bos, kalau kalian berkendara jangan lupa utamakan pakai seat belt. Keselamatan itu penting, dan keselamatan itu dimulai dari diri kita. Nah, ini masih sama kayak tadi. Nah, ini parking brake-nya udah elektrik, lalu kemudian udah pakai auto hold, dan ini posisinya cukup oke juga di tengah, di depan daripada si wireless charging-nya. Dan ini pada saat lagi ngecharge handphonenya ya, dia lagi aktif ngecharge. Dan ini kalau kita lihat joknya ya, dia udah semi bucket juga. Cuman kalau saya lihat ya, ini joknya kok oke lah, dia materialnya tebal, semi bucket juga. Di bagian samping ada lumbar supportnya ya untuk bagian samping. Cuman ini bentuknya terlalu mengotak, kurang kurang aerodinamis ya. Tapi balik lagi, mobil ini adalah mobil keluarga, yang diutamakan adalah uh, kelegaan kabinnya sebagai mobil keluarga. Nah, ini material joknya, dia pakai material jok dengan bahan kulit. So far kalau misalkan dia pakai bahan kulit kayak gini bisa mudah dibersihkan, tapi untuk yang bahan fabriknya, kalau ketumpahan sesuatu itu rada-rada susah untuk membersihkannya. Cuman ini karena permainan warnanya, andai dibuat warna hitam aja ini lebih elegan lagi bosku, dan lebih kelihatan cool. Nah, di sini ada airbag juga, karena mobil ini kalau nggak salah dilengkapi dengan 6 airbag dari sisi safety-nya. Nah, ini yang menjadi jualan terbaik juga daripada, atau fitur sebaik yang dimiliki oleh All New Veloz dan Avanza dan Xenia, yang nggak ada di Expander, nggak ada di R3, nggak ada di Mobilio. Yaitu sofanya bisa, joknya bisa diatur ala sofa kayak gini. Jadi kalau misalkan kita di jalanan capek, pengen istirahat, oke lah, tinggal diluruskan kayak gini, lalu kemudian kita tiduran dalam mobil. Cuman ada banyak kasus orang tidur dalam mobil meninggal loh. Itu hati-hati juga ya, karena nggak mungkin juga ya siang-siang kita duduk dalam mobil terus mobilnya dimatikan. Ya kalau dimatikan kepanasan, kalau dihidupkan beresiko juga ya. Mudah-mudahan sih mobil ini enggak. Cuman kalau saran saya ya, model ala sofa kayak gini itu dipakai kalau misalkan kita lagi liburan ya kan, di tempat yang dingin, misalkan di puncak atau di mana gitu kan, kita mau bersantai dalam mobil ya bisa dibuat ala sofa kayak gini, atau lagi istirahat bisa dibuat ala sofa kayak gini, atau kita lagi bawa orang sakit ya bisa juga kayak gini, jadi ya ala-ala ambulans gitu kan. Nah, ini untuk baris keduanya bisa dijadikan sofa, lalu kaki kita selonjoran ke baris pertama, dan ini adalah baris ketiganya yang bisa dibuat ala sofa juga, dan kaki kita selonjoran ke baris keduanya. Mantap juga nih bosku. Nah, ini blower AC-nya itu bisa diatur untuk arah semburannya.
kiri dan kanan bisa diatur, atas dan bawah bisa diatur, jadi yang depan dan di tengah bisa berbagilah. Misalkan yang bagian dalamnya ini siripnya bisa diatur untuk yang tengah, bagian luarnya bisa diatur untuk bagian belakang. Ada monitor juga di tengah untuk entertainment, tapi dia masih belum touchscreen. Dia hanya bisa disentuh tombol atau ditekan tombol-tombol yang ada di atas, bosku. Sayang sekali. Nah, ini adalah fitur safety yang ada di mobil ini yang nanti kita jelaskan, dan itu menjadi jualan terbaik daripada mobil ini. Beberapa fitur safety-nya adalah yang pertama, dia pakai Vehicle Stability Control ya, atau VSC. Itu hampir semua mobil udah ada sekarang. HSH dengan Hailstar Assist itu semua udah ada. 6 airbag, ini fitur safety yang sepertinya menjadi satu-satunya di kelasnya yang punya 6 fitur safety untuk mobil low MPV, sehingga memang fitur keamanan daripada mobil ini dibuat lebih lengkap. Cuman ya semua ini adalah tools ya, fitur safety itu adalah tools yang kesemuanya ada banyak sih memang, tapi kesemuanya kita nggak berharap fitur ini akan kita temukan. Artinya ya kalau kalian mau ketemu dengan 6 airbag itu ya kalian mesti kecelakaan juga, siapa sih yang mau kecelakaan kan. Cuman untuk mengantisipasi aja, sehingga beberapa fitur ini nggak terlalu aktif untuk berinteraksi dengan pemilik mobilnya, tapi lebih kepada preventif ya, mencegah. Lalu kemudian ABS-nya, EBD, lalu kemudian BA ini berfungsi. All around view camera atau kamera 360 itu sangat berfungsi juga pada saat kita di jalanan. Suspensinya develop baru daripada Avanza sebelumnya, cuman banyak yang bilang juga bahwa suspensinya Expander masih lebih empuk daripada si All New Veloz. Nah, ini beberapa kelebihan-kelebihan yang ada di mobil ini, termasuk ambience lighting yang ada di bagian trim pintu dengan di bagian tengah, konsol tengah ini, yang membuat mobil ini kelihatan lebih mewah, kelasnya lebih naik ya daripada si edisi All New Veloz sebelumnya. Nah, ini fitur safety-nya ada banyak ya, ada pre-collision system, kita udah jelasin di video sebelumnya, lane departure assist, pedal misoppression control, lalu kemudian front departure alert, lalu kemudian blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Itu semua kita udah jelasin di video sebelumnya, so simak ulasan kita yang sebelum-sebelumnya, bosku. Nah, bos, itu adalah beberapa alasan kenapa All New Veloz ini menjadi pilihan. Jadi sebenarnya bukan karena tampilan yang se-futuristis Expander itu memang kalah, tapi teknologinya, khususnya teknologi safety, itu memang mobil ini lebih futuristis ketimbang pesaing-pesaing lain termasuk Expander. So semua balik ke kalian mau beli mobil yang mana saja, mobil apa saja, alasannya apa saja, balik ke kalian semua. Ini adalah salah satu perspektif aja, atau salah satu pandangan kenapa seseorang atau maybe saya akhirnya memilih memilih Toyota All New Veloz ketimbang Mitsubishi Expander atau mobil-mobil yang lainnya. Itu updatean kita kali ini, semoga ini menjadi sharing yang bermanfaat, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.